Sebagaimana teman-teman yang sudah kita ketahui bersama, hari ini tanggal 22 Oktober 2021, yakni tanggal 22 Oktober itu merupakan Hari Santri Nasional. Nah, lalu gimana sih, kenapa kok bisa ada peringatan Hari Santri? Ada peristiwa apa yang memelopori adanya Hari Santri Nasional? Nah, gini. Peringatan Hari Santri Nasional ini pertama kali diperingati sejak tahun 2015. Di tanggal 22 Oktober 2015. Nah, lalu gimana asal-usulnya? Ternyata teman-teman semua, buat yang belum tahu, bahwa asal-usul Hari Santri ini sejarahnya sebenarnya panjang. Tergantung dari mana kita mau narik sejarah itu. Tapi yang paling masyhur bahwa Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober itu bermula dari perlawanan terhadap penjajah. Di mana di masa-masa dahulu, masa-masa yang pernah kita pelajari di sejarah Indonesia, bahwa ada loh golongan tentara, pelajar, mahasiswa, sipil, dan semuanya itu memiliki peran-peran dalam memerdekakan bangsa ini. Tak terkecuali ulama dan santri kita. Di masa dahulu, di masa-masa pendudukan penjajah di Indonesia, hal-hal yang berbau agama itu mulai dibatasi. Dibatasi untuk apa? Dibatasi untuk mengidentifikasi mereka, gerakan apa yang akan tercipta dan serba besar pengaruhnya bagi kolonialisme mereka. Kalau kita lihat kaitan sejarah ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan penamaan gelar haji di Indonesia. Kita bisa melihat ya bahwa di Indonesia atau di Nusantara yang lain, Malaysia, Brunei, itu ada gelar haji. Nah, gelar haji itu pada awalnya memang dibentuk untuk apa? Untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu, yakni dengan cara mendata atau memberikan gelar kepada mereka yang sudah pergi haji. Nah, dalam hal ini sebenarnya sama saja, karena ketika gerakan keagamaan ini kuat, bisa jadi akan mengancam apa yang sudah dilakukan oleh mereka, para penjajah itu. Nah, kita juga harus menyadari nih, bahwa santri, para kiai, para ulama, itu semuanya punya peranan dalam memerdekakan bangsa ini. Tak lepas bagaimana prosesnya, bagaimana perjuangannya, baik dari fisik maupun psikis, baik dari peperangan maupun dari sumbangan ilmu pengetahuan, semuanya di sana. Dan para ulama sebagai seorang dan sekelompok orang yang menjadi corong penyebaran nilai-nilai agama Islam, itu mengeluarkan sesuai dengan peranannya, yakni membuat paper, membuat fatwa, membuat kajian strategis, kajian ilmiah yang nantinya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Nah, dalam konteks ini, para ulama yang salah satunya diantaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang juga merupakan tokoh sekaligus pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama atau NU. Dan mereka semua di bawah inisiasi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa tentang jihad. Di masa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bersama-sama mengumpulkan dan memimpin dalam perumusan fatwa jihad, yang mana kita kenal dengan istilah resolusi jihad. Nah, apa saja yang terdapat di dalam fatwa tersebut? Ini ada 3 kandungannya. Yang pertama adalah hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita, maksudnya bangsa Indonesia sekarang ini, adalah fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam. Jadi apabila telah diserukan jihad, maka wajib berangkat, fardhu ain. Lalu yang kedua, hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan tentara nikah itu mati syahid, memperoleh fadilah syuhada, ya kan? Lalu yang ketiga, hukum orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh, yakni artinya disingkirkan. Nah, dari 3 fatwa ini ternyata berhasil memantik semangat para kaum santri. Dan gak cuma santri, tetapi mulailah disebarkan fatwa ini, terjadi perubahan yang signifikan, semangat-semangat orang-orang semua di masa itu, terutama masyarakat, tentang kita harus berani berjuang melawan penjajah. Kalau kita gak melawan, kita akan selamanya tertindas seperti ini. Nah, bahkan dari ini semua, itu ada corongnya, yang sering kita tahu, Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini
pernah sowan atau mengunjungi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan diberi nasihat tentang fatwa-fatwa ini. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memberi nasihat ya kepada Bung Tomo untuk memekikan Allahu Akbar di setiap pidatonya. Dan benar, ketika kita mendengar mungkin ya beberapa pidato yang terkenal, yang benar-benar berapi-api dengan pekikan Allahu Akbar, itu benar-benar meningkatkan motivasi mereka, semangat berjuang mereka. Imbasnya apa? Imbasnya ketika terjadi peperangan di Surabaya, tentara Inggris itu kesulitan sekali untuk menembus Surabaya. Resolusi jihad tadi ini jadi semacam guideline atau pegangan spiritual bagi masyarakat Surabaya, ya kan? Bahkan gak cuma Surabaya, melainkan wilayah-wilayah sekitarnya seperti di kawasan Jawa dan Madura gitu ya. Nah, padahal rakyat Surabaya ini sebenarnya sudah di ultimatum Inggris, tapi faktanya dan uniknya masyarakat Surabaya lebih memilih untuk berperang. Berperang untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Dengan semangat yang begitu kuat dan alat yang seadanya namun tetap berjuang sepenuh hati, ternyata menyulitkan tentara-tentara Inggris untuk menduduki Surabaya. Padahal tentara Inggris itu memprediksi bahwa mereka harusnya bisa mengalahkan Surabaya dalam jangka waktu 3 hari saja. Tapi ternyata gara-gara ini bisa menghabiskan waktu 100 hari dalam penyerbuan itu. Dari beberapa literatur yang pernah saya baca bahwa peperangan itu sangat sengit. Dengan ramainya pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat, santri, tentara, sipil, semuanya berjuang sepenuh hati. Meskipun ada juga korban-korban yang berguguran dari pihak kita tentunya gitu. Nah, dari kisah singkat itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa persatuan orang, persatuan masyarakat, dan khusus persatuan pemuda ini tidak bisa terwujud kalau gak ada sesuatu yang menyatukan. Dan dalam hal ini sesuatu yang menyatukan itu adalah resolusi jihad, di mana dari resolusi jihad ini muncullah semangat para santri untuk apa? Untuk berjuang. Semangat para ulama untuk berjuang. Para masyarakat baik dari golongan tentara maupun dari sipil, semuanya memiliki semangat yang sama, yakni untuk memerdekakan bangsa ini dan terus mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Dan alhamdulillah Indonesia saat ini sudah berdiri dan sudah merayakan hari kemerdekaannya yang ke-76. Dan kita berdoa untuk bangsa kita, semoga kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi teman-teman semua, selamat Hari Santri 2021, Santri Siaga Jiwa Raga. Semoga kita semua bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Dan tentunya kita harus memiliki semangat, satukan pikiran kita supaya kita bisa menjadi pemuda. Kita bisa menjadi masyarakat yang kuat menghadapi apapun.